Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabarnya di hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Untuk menjalani hari ini, mari kembali kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sebelumnya, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas bimbingan, atas perlindunganmu sepanjang malam tadi kami telah beristirahat, dan pagi ini kami kembali Engkau bangunkan untuk menjalani aktivitas kami. Sebelum menjalaninya kami mohon bimbinganmu ya Bapa, supaya kami dapat terus berada di jalan-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan kami renungkan sesaat lagi. Kami mohon bukakanlah hati kami untuk dapat mendengarkan dan juga melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu melalui firman ini. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 35. Injil Lukas bab 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluarlah daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Demikianlah Injil Tuhan. Tahukah kita ternyata setan itu tidak hanya soal makhluk yang menyeramkan saja. Pastinya seperti yang kita lihat di televisi atau di internet atau dimanapun itu. Ternyata setan itu atau bahasa halusnya iblis juga bisa hadir dalam aneka hal yang bisa saja menghambat kita untuk berkembang menjadi lebih baik hingga membuat kita jauh dari Tuhan. Hari ini Yesus dengan kuasanya menghardik atau membentak setan yang merasuki seseorang saat ia mengajar di Kapernaum. Di sini setan pun justru mengakui bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah dan akhirnya takluk lalu keluar dari tubuh orang tersebut. Sadar tidak kalau setan-setan itu masih ada sampai sekarang, bahkan dekat dengan kita, menyeramkan. Apa buktinya? Bisa saja kita tanpa menyadari saat kita lagi semangat belajar, saat kita lagi semangat membantu orang tua, saat kita lagi semangat membaca buku, tiba-tiba pasti ada datang rasa malas, rasa capek, rasa ingin bermain game, sehingga menunda semangat belajar kita atau mencari keuntungan atau ambisi kita dalam hal yang baik. Juga hadir saat kita lagi membuka internet di dunia maya dan ingin menyebarkan atau ada sebaran hoaks atau ujaran atau hal-hal yang melayang ke kebencian. Kita pun tahu bahwa yang seperti ini
pasti akan selalu menghantui kita, atau bahkan kita pernah kerasukan? Seperti Yesus yang menghardik setan keluar dari seseorang pada Injil hari ini, Dia yang hadir dalam diri kita pun ingin terus berusaha menghardik segala setan yang ada dalam diri kita. Contohnya kemalasan, iri hati, benci, dan sebagainya yang bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan atau sesama, dan juga menjadikan kita sulit untuk berkembang dan malas berbuat baik. Sekarang dari kita saja, seberapa jauh kita mau berjuang? Apakah kita sudah membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa perlahan melepaskan semuanya itu walau harus jatuh bangun? Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita didampingi dari waktu ke waktu, semakin kita dimampukan untuk mengusir setan yang ada dalam diri kita, sehingga kita pun bisa semakin bertumbuh dan berbuah berkat dalam Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri, dan juga bagi gereja untuk masa depan kita. Mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita kembali berdoa supaya kita didampingi oleh kuasa Tuhan sehingga dapat kita melaksanakan perintah-Nya. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah merenungkan apa yang menjadi firman-Mu dan kami ingin melaksanakannya. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya dapat mendampingi kami untuk membiarkan kuasa-Mu bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat melepas hal-hal yang penuh dengan godaan dan menjauhkan diri kami dengan Dikau. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga semakin kami dimampukan untuk berkarya atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan menjadi berkat untuk sesama kami, juga untuk diri kami sendiri. Dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat belajar di hari Rabu. Semoga Tuhan selalu memberkati-Mu. Amin.